wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yusra dengan NIM 201772520232. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan ekonomi di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 12 dengan materi persamaan dasar akuntansi. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini. Ya, Bahren yang nyiapin tadi ya? Oke, terima kasih ya Bahren sudah nyiapin. Oke, Ananda, sekarang kita di ekonomi ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa untuk kelancaran belajar ekonomi kita hari ini. Berdoa dimulai. Siapa aja yang nggak hadir hari ini? Mufti, Radit, dan Keisha. 3 orang ya berarti ya. Oke, Ananda. Kemudian Ananda udah aman kelas kita ya? Siap belajar ekonominya? Siap. Sehat kan? Sehat, Ibu. Sehat. Oke. Kita lanjut materi kita yaitu persamaan dasar akuntansi. Yuk, silakan mana bukunya sama itunya. Akuntansi. Ya, kemarin kita bahas tipis-tipis, sekarang ini lanjutannya ya Nanda ya. Oke, Ibu tanya dulu. Apakah kalian sudah bisa nih nyata transaksi keseharian kalian? Ibu tanya dulu, jujur aja. Atau transaksi harian kalian biasanya kalian abaikan aja atau pernah kalian catat? Pernah dicatat ya, pemasukan hari ini berapa, jajan hari ini berapa. Biasa kalian dikasih orang tuanya per minggu atau per bulan? Atau per hari? Ada yang per bulan? Ada berarti yang per bulan. Ya, bisa dia kalau per bulan tuh dia make boros di awal, habis itu puasa dan kemudian dengan latihan kita kemarin, apakah kalian udah bisa tuh mencatat transaksi kepersamaan dasar akuntansi kalau misalnya usaha bengkel atau salon? Ada yang udah bisa, ada yang belum? Ada yang bisa, ada yang belum. Oke. Kira-kira kenapa kita itu perlu nyatet keuangan kita? Ada yang bisa jawab? Bisa memanage keuangan. Ada lagi? Masykur, supaya tidak ada kesalahan data. Satu lagi Ibu minta. Siapa lagi? Kenapa kita perlu nyatet uang kita? Atau kenapa perusahaan itu perlu catat keuangannya? Ya, Silva, supaya biar tahu pemasukan, pengeluaran, pendapatan, dan modal dia lah ya. Terima kasih Silva, Masykur, dan Azalia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda untuk mengidentifikasi jenis-jenis akun, menganalisis transaksi, kemudian menjelaskan harta, utang, dan modal, kemudian memahami konsep persamaan dasar akuntansi, kemudian membuat tabel transaksi, persamaan dasar akuntansi, kemudian menganalisa pengaruhnya terhadap masing-masing akun, kemudian menyusun laporan keuangan. Ya, Nanda ya. Selanjutnya yuk, kita boleh pretest dulu, ambil HP-nya. Bisa nggak kalian jawab 5 soal ini? Yuk, klik barcode yang ada di situ. Dapat 5 soal kok. Nggak apa-apa kalau tahu atau enggak. Bisa? Nggak usah takut salah, pokoknya namanya di awal udah pasti kita yang mana apa adanya kita isi aja ya. Dulu yuk, untuk membangkitkan rasa nasionalis kita terhadap negara kita ini. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi
Oke, terima kasih ya. Udah refresh sedikit ya. Oke, Ananda. Kita persamaan dasar akuntansi. Sedikit review aja. Kita udah menjelajahi semuanya ini. Tapi kita bahas lebih mendalam lagi. Ya, klasifikasi akun sudah pernah kan? Sudah. Akun real, akun nominal. Seperti yang dijelasin sama Nur kemarin. Ya, sama si Mutiara. Ada akun real, akun nominal. Oke, sedikit mengulang Ibu. Harta itu di jempol. Utang di telunjuk, kemudian jari tengah itu adalah modal. Nah, selanjutnya akun nominal itu adalah nih, yaitu pendapatan dan beban. Ya, untuk filosofinya Ananda, supaya kalian lebih ingat lagi, caranya adalah seperti yang dibilang Nur kemarin, ya humpedeba ya Ananda 5 jari ini, bagus ya Ananda. Kalau banyak harta berarti bagus, harta di jempol. Kemudian utang. Itu kenapa telunjuk? No. Atau kalau kamu banyak utang, siap-siap kamu untuk ditunjuk atau ditoyor orang lain. Oke, Ananda? Kemudian jari tengah. Maaf, bisa nggak kita semena-mena, maaf cakapnya, berbuat sesuka hati kita terhadap perusahaan kita? Ya nggak? Ya, Bu. Ya. Bagi yang nggak berkepentingan bisa kita abaikan. Yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Oke. Selanjutnya Ananda, komponen dasar akuntansi itu adalah harta. Ini seperti kata jelasan dari Davina kelas 11. Untuk membedakan yang mana harta, yang mana utang dan modal. Gimana caranya? Yaitu Ananda, bayangkan harta itu adalah kepunyaan atau kepemilikan. Sedangkan pasifa ini adalah transaksi dari mana dianya. Oke, misal kita beli komputer, berarti kita punya apa? Selanjutnya transaksi pengaruh harta ini Ananda, yang berpengaruh terhadap harta itu adalah setoran awal, pembelanjaan. Kata-kata tunai itu Ananda berarti harta kas yang berkurang. Kata kredit, kemudian pembayaran Kalau modal dia kapan bertambah berkurang? Yaitu saat ada pendapatan dan pembayaran beban. Ini ada tim ahli kita ya Ananda. Berdasarkan hasil asesmen kalian, Ibu lihat ada yang masih bingung di analisis transaksi. Ini kok bisa bertambah, ini kok bisa berkurang. Kemudian ada juga yang bingung, Bu, tabelnya gimana? Nah, jadi Ananda, Ibu bagilah ada 4 tim ahli ini. Karena Anas sebagai ini, Bu, digantiin Nur ya. Bisa Nur? Udah sehat? Bisa, Bu. Bisa? Mampu ya? Oke. Oke Ananda, yuk kita kembali ke kelompok kita kemarin berdasarkan tim ahli ya. Siap Ananda? Siap Ananda untuk mendiskusikan tentang transaksi. Sini dulu yuk Ananda. Ini Ibu bagi materinya sesuai level untuk kalian mengajari teman-temannya ya. Yuk. Bukan Anas. Nur, Silpa, Azalia. Ya. Terus kita briefing ya, briefing bentar. Ya Ananda, jadi kalian nggak perlu nulis pegang pulpen ya. Jadi ajarin teman-temannya kalau bisa mereka yang nulis sendiri. Kemudian kalian memeriksa tabelnya pas atau enggak. Dan tapi biar mereka berpikir dulu. Oke, bisa ya. Bisa diajarin temannya. Mohon bantuannya ya tim ahli. Oke, terima kasih. Silakan bantu temannya sebagai amal jariah buat bangunan minimal modalnya 50 tambah 35. Berarti modalnya 50 tambah 35. 85. Oke. Itu nama sama Bu. Iya, berarti kan untuk usaha salonnya itu. Di salonnya itu berarti bertambah. Yang jadi bertambah itu Iya, kas nggak berkurang. Kas bertambah. Kas bertambah 50, bangunan bertambah 35. modal Iya, bicarakan.
Oke Ananda, yuk bentuk kelompoknya berdasarkan tim ahli yang dipilih kemarin. Anas digantikan oleh Nur. Yuk silakan bentuk kelompoknya. Oke, ini materi kita hari ini kan, PPT-nya ya. Peserta didik ya Ananda ya. Jadi, ini Ibu bagi ke kalian, diskusiin. Ada transaksi dan ada tabel persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, jadi kan aku sebagai tim ahli kan, jadi aku di sini cuma untuk mengawasi kalian. Kalian jawab aja dulu, bisa-bisanya nanti aku yang bantuin. Nah, ini tadi kan ibu ngasih yang kertas gede itu nanti salah satunya dikerjain sama orang biar di antara kalian untuk buat tabel PDA-nya persamaan dasar akuntansi. Jadi yang nomor 3 itu kan dia beli shampoo atas nama Ibu Eva senilai 850.000. Jadi dia itu beli peralatan untuk usahanya berjalan. Ya, coba kalian pahami itu yang bertambah dan berkurang itu apa? Dikerjakan jasa rias senilai 700.000, namun belum dibayar. Yang mengerjakannya kan kita nih, karena kita buka usaha. Nah, jadi ini kita ada pelanggan datang, kita melakukan jasa tersebut, jasa riasnya. Namun orang ini belum bayar 700.000, jadi kita masuk piutang. Modal yang bisa kita tambahkan dengan 50 juta dan yang bangunan tadi, karena modal itu total dari semua yang ada di sini. Nah, jadi kita bangunannya juga bertambah sebesar 35 juta. Udah. Piutang
Dibeli sampo atas salon Bu Eva senilai 850, berarti kasnya berkurang. Perlengkapannya bertambah. Terus yang ke mesin kasir senilai 3 juta secara kredit, berarti apa yang berkurang? Apa yang bertambah? Ya, kan pembelian mesin kasir senilai 3 juta secara kredit. Kalau kredit kan dia belum mengeluarkan uang, berarti dia masih ngutang. Berarti utangnya bertambah 3 juta. Kan mesin kasir ini termasuk peralatan kan, karena dia lebih dari 1 tahun. Iya, bisa diputar. Hah? Gimana? Oh my god, makasih Asya. Sama aja deh. Gak mau. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas kelompok berapa? 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis yang telah kami telah. Dipersilakan kepada Nuril untuk menjelaskan hasil presentasi berikut. Jadi pada tanggal 1 bulan 8 2025, Bu Eva membuka usaha salon dengan menanam modal dengan dana sebesar 50 juta dan sebuah bangunan senilai 35 juta. Jadi modalnya bertambah 85 juta, kasnya bertambah 50 juta, dan bangunannya bertambah 35 juta. Selanjutnya tanggal 2 bulan 8 2020, utangnya berkurang 5 juta dan kasnya berkurang 5 juta. Selanjutnya 150.000 dan kasnya berkurang 850.000. Selanjutnya tanggal 4 bulan 8 2025, pembelian mesin kasir senilai 3 juta secara kredit. Jadi utangnya bertambah 3 juta dan peralatannya bertambah 3 juta. Sekian presentasi yang sudah dipaparkan oleh teman saya, Nuril. Apakah ada yang ingin bertanya dari hasil presentasi tersebut? Saya Ujar Ramadhani. Saya ingin bertanya, itu untuk yang tanggal 5 kan diterima dana atas jasa salon untuk minggu depan senilai 500.000. Nah, itu kan otomatis kasnya memang bertambah 500.000. Jadi saya ingin bertanya kenapa modal juga berpengaruh dalam transaksi itu. Karena kan di situ untuk minggu depan dibilangnya. Alasan kalian? Jadi saya izin untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mutiara Ramadhani tadi. Nah, jadi kan di nomor 5 itu diterima dana atas jasa salon untuk minggu depan senilai 500.000. Nah, itu kan emang otomatis kasnya bertambah. Nah, itu juga bertambah di pendapatan. Nah, pendapatan itu termasuk di modal. Jadi otomatis modalnya juga bertambah. Jadi kayak modal sama pendapatan itu sama. Jadi nulisnya di sini tuh modal yang bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dari kelompok persamaan dasar akuntansi yang Saya punya sih kamu. persamaan dasar akuntansi. Oke, itu akan dijelaskan oleh kelompok Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang persamaan dasar. 1. Bu Eva membuka usaha salon dengan menanam modal sebesar 50 juta dan sebuah bangunan senilai 35 juta. Jadi di sini bertambah utang usaha berkurang 5 juta dan kas berkurang 5 juta. Di kas berkurang 2 juta dan di modal berkurang 2 juta juga. Dikerjakan jasa ria senilai 700.000 namun belum dibayar. Maka dari itu 50.000. Jadi semua hasilnya 82 juta 50.000.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ice breaking Banana Caca. Ananda, apakah sudah jelas analisis transaksi dan persamaan dasar akuntansi bagi kalian? Sudah terpenuhi pertanyaan-pertanyaannya? Sudah. Ya, Ananda. Oke, pusing nggak? Pusing ya, pusing. Dari wajahnya Ibu lihat pusing. Oke? Ananda, apakah sudah jelas analisis transaksi dan persamaan dasar akuntansi itu bagi kalian? Sudah terpenuhi pertanyaan-pertanyaannya? Sudah. Ya, Ananda. Oke, pusing nggak? Pusing ya, pusing. Dari wajahnya Ibu lihat pusing. Oke? Banana Caca, Banana Caca, la 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 Caca. Banana Caca, Banana Caca, la 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 la. Nah, sekarang Ananda kita berada di tahap kesimpulan. Nah, siapakah dari kalian yang ingin memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Ananda, adakah yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, Maskur dan Bahrain. Ya, dipersilahkan Maskur dan Bahrain. Agar kita tuh uangnya itu lebih terstruktur lagi, itu juga merupakan suatu kepentingan bagi kita. Dan juga memanage uang itu merupakan salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kegunaannya banyak. Mungkin salah satunya agar Tepuk tangan dong kesimpulan untuk Maskur. Selanjutnya ya, beri tepuk tangan untuk Bahrain Ananda yang sudah memberikan kesimpulan pada hari ini. Selanjutnya kita hari ini adalah akan melaksanakan post test, yaitu bagaimana perasaan Anda atau bagaimana pikiran Anda terhadap materi ini. Maka silahkan Anda untuk mengambil HP-nya dan isi ya kegiatan post test kita hari ini, sudah sejauh mana kalian bisa menerima pembelajaran hari ini. Silahkan diisi ya Ananda. Selanjutnya kita Ananda akan mengerjakan refleksi, yaitu bagaimana tentang pembelajaran hari ini bisa mempengaruhi kalian. Apakah kalian sudah bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari dalam mencatat transaksi ya Ananda? Apakah kalian bisa mencatat transaksi ini ke dalam persamaan dasar akuntansi yang berguna bagi transaksi kalian sehari-hari di masa depan? Selanjutnya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai Ananda. Alhamdulillah, terima kasih atas keaktifannya, kehadirannya, dan partisipasinya dalam diskusi dan pembelajaran persamaan dasar akuntansi ini. Ananda, jika ada yang mau ditanya boleh WhatsApp Ibu atau tanya Ibu di kapanpun dan kapanpun kalian mau. Silahkan Ananda, semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai Ananda. Terima kasih. Selanjutnya tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ananda, kalian hebat. Sampai berjumpa, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.